bahwasanya Ustadz Adi Hidayat itu menyamakan Isa di dalam Al-Quran dengan Yesus yang jadi Tuhan, kira-kira maksudnya begitu. Enggak gitu ceritanya. Orang-orang sama sekali nggak ada itu framingnya luar biasa sih menurut saya. Jadi gini ya, saya nggak melihat ada niatan baik daripada orang-orang yang mengkritik Ustadz Adi Hidayat. Itu aja sih, saya nggak melihat ada niat baik. Dan entah kenapa ini munculnya daripada orang-orang yang itu-itu aja. Mohon maaf. Saya tidak habis pikir, ya benar-benar tidak habis pikir. Kenapa masih ada saja orang-orang yang berusaha keras untuk membela Ustadz Adi Hidayat mati-matian. Ini bukan cuma pada saat sekarang. Kalau sekarang ini mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Berjumpa lagi dengan channel Hasika Wafa. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih dan kami doakan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan menjauhkan kita dari segala musibah dan bencana. Amin ya robbal alamin. Pada video sebelumnya, kita telah membahas pernyataan atau klarifikasi dari Ustadz Adi Hidayat tentang video beliau yang viral beberapa waktu yang lalu. Pada video kali ini, channel Hasika Wafa akan membahas video dari Ustadz Felix Xiao yang memberikan pembelaan terhadap Ustadz Adi Hidayat, yang mendapat kritik tajam terkait pernyataan beliau, yang dianggap menyamakan isi Al-Quran dan Kitab Injil. Terkait pernyataan Ustadz Adi Hidayat beberapa waktu lalu yang banyak mendapatkan kritik di media sosial, Ustadz Felix Xiao akhirnya angkat bicara memberikan pembelaan terhadap Ustadz Adi Hidayat. Dalam unggahan video di channel YouTube Ustadz Felix Xiao 2 hari yang lalu dengan judul Yesus dan Isa, beliau dengan tegas memberikan pembelaan terhadap apa yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat. Menurut beliau Ustadz Adi Hidayat tidak sedang menyamakan isi kandungan dalam Al-Quran dan Kitab Injil. Namun Ustadz Adi Hidayat justru memberitahu kepada kita semua, bahwa ada kemiripan yang terdapat dalam agama Islam dan Kristen. Seperti mandi wajib yang mirip dengan baptis dalam Kristen, dan ibadah sholat yang ada kemiripan dengan ibadah dalam agama Kristen. Namun bukan berarti, Ustadz Felix membenarkan apa yang salah, atau yang dikritik dalam Al-Quran yang jelas dianggap salah, seperti menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Lebih lanjut Ustadz Felix Xiao mengatakan, bahwa tidak ada niatan baik dari orang-orang yang memberikan kritikan terhadap Ustadz Adi Hidayat. Mereka juga dianggap tidak ada niatan baik, untuk menjadikan orang yang dianggap salah jadi lebih baik. Orang-orang yang mengkritik Ustadz Adi Hidayat dianggap tidak mempunyai etika dalam menyampaikan kritikan mereka. Kebanyakan dari mereka hanya menuduh Ustadz Adi Hidayat dan menganggap mereka lebih baik. Berikut kita simak pernyataan dari Ustadz Felix Xiao, terkait video Ustadz Adi Hidayat yang mendapat kritikan tajam di media sosial, diambil dari channel YouTube Ustadz Felix Xiao Official. Ini bukan mirip-miripin, ini ngasih tahu gitu loh maksudnya. Contoh kayak tadi, ada orang nanya, ada nggak sih Jumatan di dalam agama lain? Nggak ada, tapi ada yang mirip. Misa namanya, kayak gitu. Ada nggak sih mirip-mirip dengan mandi wajib? Mandi wajib nggak ada di dalam agama lain, tapi ada yang mirip, baptis. Misalnya kayak gitu-gitu kan ya. Artinya, ada nggak sholat di dalam agama lain? Agama Kristen, nggak ada sholat, tapi ada yang mirip-mirip. Nah itu maksudnya tuh. Artinya, bukan berarti kita membenarkan kesalahan-kesalahan yang kita anggap salah atau yang dikritik di dalam Al-Quran yang jelas-jelas salah. Seperti menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Enggak. Tapi cuma dikatakan bahwa tokoh Yesus ini, kita juga akui, cuman sebagai nabi. Dan itu yang pengen kita jelasin pada mereka, sehingga ketika saya masuk Islam, saya nggak perlu membuang keimanan saya terhadap Yesus. Tinggal nambahin keimanan saya terhadap Nabi Muhammad. Nah itu maksudnya tuh. Jadi, aduh ya Allah. Cuman gini ya teman-teman sekalian ya. Pertama, itu namanya platform yang sama. Platform yang sama. Yang kedua, intensi atau niat. Ini yang paling saya harus sampai ini teman sekalian. Jadi gini ya, saya nggak melihat ada niatan baik daripada orang-orang yang mengkritik Ustadz Adi Hidayat. Itu aja sih, saya nggak melihat ada niat baik. Dan entah kenapa ini munculnya daripada orang-orang yang itu-itu aja. Mohon maaf. Dan kelompok yang itu-itu aja. Dan juga mereka nggak ada niatan baik untuk mencari kebaikan atau kemudian semacam kayak gini nih. Nggak ada niatan baik untuk membuat orang tuh jadi berubah jadi baik. Jadi gini ya, maksud saya tuh begini. Kalau saya melihat ada orang berbuat sesuatu yang salah, kalau ada memang salah ya, maka saya akan mencari cara terbaik untuk buat dia sadar. Bukan untuk membuat saya seolah-olah terasa hebat dan membuat seolah-olah orang itu jadi kayak bodoh banget. Apalagi etikanya jauh banget. Ya Allah nyoretin orang, pakai X warna merah itu menurut saya nggak ahsan sih menurut saya. Artinya menurut saya intensinya juga saya nggak dapet sih ada intensi yang baik untuk kemudian menjelaskan itu. Pertama kamunya yang kemudian platformnya salah. Mungkin juga pengetahuanmu yang nggak sampai di titik itu, gitu kan ya. Artinya mungkin dan kebanyakan berprasangka dan judging dan sangat menuduh. Ustadz Adi Hidayat menyamakan Yesus dengan Isa. Seolah-olah dalam narasi itu bahwasanya Ustadz Adi Hidayat itu menyamakan Isa di dalam Al-Quran dengan Yesus yang jadi Tuhan, kira-kira maksudnya begitu. Enggak gitu ceritanya. Orang-orang sama sekali nggak ada itu framingnya luar biasa sih menurut saya. Jadi itu menurut saya sih nggak ada niatan baik sih.
Sahabat Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih lanjut, Ustadz Felix Xiao mengatakan bahwa dirinya merasa bangga dengan Ustadz Adi Hidayat yang mempunyai wawasan luas tentang agama Islam. Pendakwah yang menjadi mualaf ketika duduk di bangku kuliah itu mengungkapkan bahwa tingkat kecerdasan Ustadz Adi Hidayat sungguh di atas rata-rata jika dibandingkan dengan umat Muslim pada umumnya, sehingga akan sulit untuk dikejar apalagi diungguli. Artinya kalau saya ngelihat gini, ya udahlah ya, bagi teman-teman sekarang, ya udah teman-teman sudah saya jelasin, ada yang mau terima nggak ada masalah. Ada yang mau terima alhamdulillah, ada yang mau nggak terima juga nggak ada masalah. Karena tugas saya kan cuma menyampaikan apa yang saya pahami ya. Artinya ketika saya ditanya, bagaimana menurut saya tentang Ustadz Adi Hidayat yang berkata seperti itu, bagi saya luar biasa. Berapa banyak di antara ustadz-ustadz, saya selalu gini nih, saya selalu mikir gini, wah ini Ustadz Adi nih ya, ini kalau kita yang berada dalam kondisi seperti itu ya, lalu kemudian kita dibacain satu ayat misalnya, lalu kemudian kita ditanya misalnya, ada nggak sih di dalam Al-Quran ayat-ayat yang bahas kayak gini? Seperti yang mereka selalu katakan lah, bahwasanya Katolik itu adalah agama cinta kasih dan segala macam. Terus kita tanya, maksudmu cinta kasih itu kayak apa nih? Ada nggak sih di dalam Alkitabmu yang kamu pikir ada ayat cinta kasih? Ternyata kalau kita bisa menunjukkan Islam punya sesuatu yang mirip-mirip dengan itu, bahkan lebih baik, itu kan akan menjadi sebuah pemikiran juga ya. Karena bagi orang-orang kayak saya, kita selalu membanding-bandingin dong antara kemudian Islam dengan Kristen. Kenapa saya harus masuk Islam? Bagi saya ketika saya sudah membanding-bandingkan itu, saya dapat, oh ternyata apa yang saya pahami di dalam Katolik tidak semuanya berbeda. Walaupun tentu saja saya memilih Islam itu bukan hanya karena perbedaan-perbedaan itu, tapi jelas karena konsep tauhidnya. Tapi kita dikasih tahu nih, ini loh maksudnya. Nah, ada berapa banyak ustadz yang bisa hafal Quran dan mengkontekskan dengan apa yang dia coba untuk dakwahkan? Saya pikir nggak banyak sih. Dan kalau saya tuh merasa bersyukur ada orang kayak Ustadz Adi di pihak saya, serius. Dan bagi saya itu agak efforts kalau ada orang kayak Ustadz Adi, tapi bukan di pihak saya gitu maksudnya. Itu agak sedikit merepotkan sih. Tapi ya dia di pihak saya udah merepotkan, apalagi dia di pihak yang taruhlah ya Ustadz Adi berdakwah di pihak yang salah. Aduh ya Allah. Itu saya pikir kayaknya kita harus punya PR banyak untuk belajar lagi gitu kan ya. Artinya kalau saya secara pribadi memandang bahwa itu adalah kelebihan Ustadz Adi, bukan kekurangan Ustadz Adi yang perlu saya komentari. Karena saya pikir ya, gimana ya, saya lebih banyak kekurangan sih yang harus saya pikirin daripada saya mikirin hal-hal yang tidak penting banget dan diviralkan kayak gitu. Itu jelas-jelas menurut saya nyari-nyari kesalahan. Dan kalau dengan orang-orang nyari kesalahan saya nggak punya komen apapun. Dan saya cuma bisa berdoa pada orang-orang kayak gitu ya. Kalau mereka benar mudah-mudahan kalau mereka benar mudah-mudahan Allah maafin Ustadz Adi dan saya yang punya pemikiran bahwa Ustadz Adi itu nggak salah. Dan kalau Ustadz Adi yang benar ya mudah-mudahan mereka yang dimaafkan oleh Allah. Ya cuma itu aja sih sebagai seorang muslim yang punya pandangan terhadap saudaranya. Artinya bagi orang-orang yang punya pandangan selain daripada Ustadz Adi, saya juga hargai banget. Nggak apa-apa. Serius deh teman-teman sekalian. Teman-teman nggak apa-apa komen di sini. Misalnya contoh, nggak bagi saya Isa dan Yesus tetap berbeda. Nggak apa-apa. Apa sih yang nggak buat orang-orang muslimah? Orang kita itu di muslim diajari, di Islam kita tuh diajari berbeda pendapat bukan berarti harus satu kafir, satu iman. Berbeda pendapat di dalam Islam tuh bukan berarti satu surga, satu neraka. Nggak apa-apa antum nggak yakin juga. Antum setelah mendengarkan penjelasannya dan tetap antum yakin, nggak sama, beda pokoknya beda. Ya nggak apa-apa. Antum tetap saudara saya, ketemu tetap saya peluk gitu kan ya. Cuma saya tackle aja, gitu kan. Ketemu tetap saya peluk, tetap kemudian saya ucapkan salam, ketemu tetap saya kemudian happy gitu kan ya. Hanya saja menurut saya jangan sampai keyakinan kita itu kita gunakan untuk menjudging orang lain seolah-olah mereka yang berbeda dengan kita itu salah dan dosa maksiat. Konsekuensinya kita harus nerakain dia. Konsekuensinya kita harus nyesatin dia. Konsekuensinya kita harus menampilkan seolah-olah dia tuh maksiat. Bro, nggak serta-merta sekali lagi ya. Kalau orang muslim itu berbeda, nggak serta-merta satu salah, satu benar. Nggak serta-merta satu surga, satu neraka. Nggak serta-merta satu murtad, satunya tetap beriman. Nggak gitu ceritanya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.